tunas kasih. Selamat pagi. Apa kabar sayang? Semua sehat ya? Sip. Semua sehat. Semua masih semangat ya, semangat belajar sama bunda-bunda yang di rumah ya, sama papa, mungkin sama eyang ya. Tetap semangat, tetap bisa belajar dengan baik. Ya, oke. Anak-anak yang ganteng, anak-anak yang cantik, kita lanjutin ya. Kita mau dengerin cerita dari Bu Giati. Yang kemarin Bu Giati cerita tentang malam terakhir, malam Getsemane ya. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemane. Nah sekarang kita lanjutin, kita dengerin cerita dari Bu Giati ya, cerita Alkitab. Nah ceritanya Tuhan Yesus setelah berdoa di Taman Getsemane yang ditemani sama muridnya kemarin ya, tiga murid Tuhan Yesus. Masih ingat? Masih ingat mesti Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Oke. Nah setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemane, malam itu juga Tuhan Yesus mau disengsarakan. Kalau bahasa Jawane dicekel. Nah, terus ada prajurit-prajurit yang mau menyengsarakan Tuhan Yesus itu membawa obor, membawa api ya, membawa api. Terus di situ ada Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, Yudas Iskariot itu salah satu muridnya Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus juga ya. Pada waktu malam itu juga Tuhan Yesus diarak sama prajurit-prajurit itu yang mau menyengsarakan Tuhan Yesus itu. Nah, Tuhan Yesus digebuki, diludahi ya, kalau bahasa Jawa ini didoncuk gitu ya, diludahi, dipecut pakai cambuk itu, dicambuk sampai kira-kira sakit enggak nak? Sakit ya. Tuhan Yesus sampai malam itu juga Tuhan Yesus masih dianiaya, diludahi, dipecuti atau dicambuk ya. Terus sampai dibawa ke Pontius Pilatus. Paginya juga masih Tuhan Yesus disengsarakan ya. Nah, tiba saatnya sampai siang Tuhan Yesus masih digebuki, masih disengsarakan, diidoni atau diludahi. Pokoknya Tuhan Yesus sudah dianiaya oleh orang banyak. Kira-kira kalau orang digebuk itu sakit enggak ya? Sakit sekali. Tapi Tuhan Yesus tidak mengeluh. Tuhan Yesus tetap tangguh ya, karena Tuhan Yesus disengsarakan dan akan disalibkan ya. Tuhan Yesus akan disalibkan. Terus pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, Tuhan Yesus masih disuruh mengangkat atau memikul salibnya. Yang akan untuk menyalib Tuhan Yesus itu disuruh mikul sendiri, padahal itu kayu yang besar. Nih, lihat ini anak-anak, kayu yang besar Tuhan Yesus disuruh mikul sendiri. Karena saking besarnya kayu ya, ada orang yang namanya Simon dari Kirene ya. Simon dari Kirene membantu untuk memikul salib Tuhan Yesus. Mau kemana dipikul ini? Dia memikul salib itu naik gunung. Coba bayangin anak-anak, betapa beratnya, betapa sakitnya, sudah dicambuk, sudah ditimpuk pakai batu ya. Tuhan Yesus sudah berdarah-darah ya. Itu masih suruh mengangkat salibnya.
untuk naik gunung. Nah, di saat Tuhan Yesus naik gunung memikul salib, ada yang membantu, yaitu Simon dari Kirene. Nah, menuju ke bukit, namanya Bukit Golgota. Ada kereta lewat, biar lewat dulu ya, karena dekat rel kereta. Ya, nah sudah berlalu, kita lanjut ya. Nah, menuju ke Bukit Golgota, tempat Tuhan Yesus akan disalibkan. Nah, sampai di sana, sampai di Bukit Golgota, ternyata itu di sana ada dua penjahat, dua orang yang penjahat atau yang suka mencuri dan berbuat jahat lah itu ya. Nah, ikut disalib. Kalau pada zaman dulu kalau ada orang yang jahat, itu hukumnya disalib. Nah, di saat Tuhan Yesus akan disalib, di situ juga ada dua orang yang disalibkan ya, bersamaan dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang di tengah-tengah ya, yang di tengah-tengah ini Tuhan Yesus, terus yang di sebelah kanannya ada juga yang disalibkan, di sebelah kirinya juga ada yang disalib. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, ini kedua orang penjahat ini ada yang mengejek juga sama Tuhan Yesus. Yang di sebelah kirinya Tuhan Yesus itu mengejek. Coba kalau benar-benar kamu itu anak Allah, coba turun dari salib ini, atau menolong dirinya sendiri, coba mengejek. Nah, ini yang sebelah kiri mengejek. Tetapi orang yang ikut disalibkan, ya, penjahat ini juga ikut disalib ini, tetapi dia tidak mengejek Tuhan Yesus. Ya, kalau yang sebelah kanannya bilang gini, loh kok malah mengejek, padahal kita ini orang jahat, harusnya kita ya memang pantas disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus ini adalah Tuhan ya, dia juga bertobat ya, dia bertobat. Tuhan, kalau Tuhan nanti ke surga, saya mau ikut katanya. Kalau Tuhan Yesus mau ke surga, yang sebelah kanan ikut ke surga. Tuhan Yesus gimana? Mengampuni ya. Tuhan Yesus itu mengampuni. Kenapa Tuhan Yesus sampai disalib? Karena Tuhan Yesus disalib hanya untuk menebus dosa manusia. Orang-orang yang di dunia ini semua sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah ya. Tetapi Tuhan Yesus Maha Pengampun. Tuhan Yesus menebus dosa-dosa manusia ya, termasuk anak-anak, termasuk Bugiati, dan termasuk semua orang yang di dunia ini, orang yang percaya. Percaya sama siapa? Oh, tentunya percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, orang yang percaya Tuhan Yesus, orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus disalib hanya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, tapi yang minta ampun, yang mohon pengampunan, yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu ya anak-anak ya. Anak-anak kira-kira percaya enggak sama Tuhan Yesus? Percaya. Giati yakin ya anak-anak juga percaya, biarpun kita tidak melihat Tuhan Yesus, belum pernah melihat Tuhan Yesus, tapi percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia, termasuk Giati, termasuk anak-anak yang ganteng, anak-anak yang cantik.
Gitu ya anak-anak ya ceritanya Bugiati. Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Nah pada saat itu Tuhan Yesus disalib itu pada jam 3 sore terjadilah gempa bumi. Gempa bumi semua ini goyang-goyang semua ya. Buminya bergoncang. Tandanya Tuhan Yesus memang benar-benar anak Allah. Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Allah sendiri. Ya, Tuhan Yesus mampu nanti akan mengalahkan maut. Ya, Tuhan Yesus setelah wafat diturunkan dari salib, terus dirumati atau dikafani, dibungkus pakai kain lampin, kain kafan, terus akan dikuburkan di Bukit Golgota itu. Yang sudah tersedia makamnya sudah ada ya, itu nanti ditaruh di batu yang besar, dimakamkan di situ. Nah teman-teman, ini cerita dari Bugiati. Coba kita merenungkan cerita ini supaya anak-anak tetap percaya pada Tuhan Yesus, tetap hormat pada Tuhan Yesus, dan tetap semangat saling mengasihi, saling menghormati di antara kita. Teman-teman semua tetap sehat, semangat, tetap jaga jarak, dan selalu pakai masker ya kalau kita keluar, cuci tangan, air mengalir, dan kalau main jaga jarak sama teman-temannya. Oke? Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat belajar.